Lagi nih ke pertanyaan yang berikutnya, tapi pertanyaan yang sekarang ini kita agak sedikit lebih spesial nih ya. Sekarang Apa tuh ada spesialnya? juga spesialnya karena ada jamaah yang sudah mengirimkan video pertanyaannya ke tim Oh, Islam itu Indah. siap. Kalau selama ini hanya Waduh. tulisan, nah sekarang ada video. Video ya. Pertanyaannya seperti apa? Yuk sama-sama kita saksikan. Ini dia nih pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau cerita sedikit nih. Saya punya pengalaman yang cukup buruk di masa lalu tentang penolakan. Waktu sekolah saya sering dibully, terus saya juga sering ditolak dalam berbagai macam hal. Ketika saya ingin mencoba sesuatu yang baru, saya ditolak dengan alasan yang menurut saya tidak masuk akal. Mulai dari teman-teman hingga guru saya sendiri. Hingga ketika saya magang pun saya mendapatkan perlakuan yang begitu rupa. Hingga pada akhirnya saya menjadi sering rendah diri kalau ngeliat teman-teman yang bisa mendapatkan hal yang lebih lah gitu ketimbang saya gitu. Kalau menurut Pak Ustadz, bagaimana cara saya untuk bisa lebih membangun rasa kepercayaan diri saya? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih banyak buat Mas yang sudah mengirimkan pertanyaannya lewat video walaupun tidak menyebutkan namanya dari siapa, tapi yang jelas kita lihat di sini permasalahannya ini Mas ini mempunyai pengalaman yang sangat dilematis ya dari zaman dulunya ya, mungkin traumatis jatuhnya karena selalu ditolak dan juga selalu dibully. Dan sampai dengan saat ini juga masih pengalaman-pengalaman itu terus berulang kepada Masnya. Nah, sekarang pertanyaannya Mas ini bagaimana caranya bisa membangkitkan, membangun rasa percaya diri? Karena memang nggak mudah nih dengan latar belakang yang banyak penolakan dan juga banyak bulian. Nah mungkin coba kita dengarkan dari guru kita dulu satu-satu nih. Kayaknya dua-duanya bisa nih jawab nih. Dari Ustaz Syam mungkin ada tips bagaimana caranya Ustaz Syam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan bagaimana orang-orang yang mendapat bulian, bahkan apa segala macam di dalam Al-Quran itu bagaimana ketika kaum muslimin masih sedikit, lalu diserang oleh kaum kafir, bagaimana Allah membangkitkan semangat mereka. Di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala katakan begini, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan merasa lemah, jangan merasa terkucilkan, jangan merasa rendah, jangan putus asa, wala tahzanu, dan jangan merasa sedih gitu. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sungguh derajatmu itu sangat tinggi in kuntum mu'minin kalau kalian benar-benar beriman. Jadi yang harus diperbaiki iman kita. Kita memang dibully dalam hal fisik, tapi ternyata iman kita yang terus diperbaiki. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk keimanan, ya Allah, Engkau ciptakan seperti ini, maka saya harus bersyukur, bukan malah insecure. Jadi ketika orang bersyukur atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, beriman atas takdir Allah Subhanahu wa taala, itu akan menghilangkan kesedihan dan menghilangkan yang namanya keputusasaan. Yang kedua, di ayat yang lain bagaimana Allah menceritakan kisah baginda Nabi SAW terpojokkan pada saat itu. Maka Allah turunkan satu surah, Ad-Duha. Surah Ad-Duha ini menceritakan tentang baginda Nabi SAW yang dikucilkan dan diremehkan oleh orang-orang Arab pada saat itu. Muhammad, jinmu nggak datang lagi, nggak kerasukan lagi. Begitu kata mereka. Mereka mengejek Nabi Muhammad SAW ketika Jibril tidak datang membawa wahyu. Jadi mereka mengatakan, apakah kau tidak kerasukan lagi Muhammad? Dikucilkan, dibully Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah katakan, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Maka Allah katakan, sebut-sebutlah nikmat Allah Subhanahu wa taala, fahadits, atas nikmat Allah engkau sebut-sebutkan. Jadi kalau kita dibully kekurangannya, maka kita ingat-ingat apa yang telah Allah berikan kepada kita. Oh, kamu begini banget sih, kamu kok rendah banget nilai matematikanya. Kita ingat, iya tapi Allah berikan saya kelebihan di bahasa Inggris. Nah, jadi semua orang punya kekurangan dan kelebihan Iya masing-masing. dong, harus fokus dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Kamu kok nggak bisa bahasa Inggris? Iya, tapi saya bisa baca Quran. Nah, Gitu. tapi Jadi saya jago bahasa daerah. iya Jadi juga dong. dia nggak bisa ya Kok nggak kan? bisa hitung-hitungan? Iya. Iya, tapi saya paling jago salto. Tapi banyak lah, maksudnya intinya adalah banyak orang yang diberikan kekurangan dan juga kelebihan pastinya. Di satu sisi ada kekurangannya, pasti ada juga kelebihannya. Kalau dari Ustazah Siva nih sedikit Ya, tipsnya apa nih buat sedikit masnya? tadi dari Ustadz Syam, likulli syai'in maziyah. Setiap orang itu punya kelebihan masing-masing dan punya kekurangan masing-masing. Makanya ada istilah yang sering kita dengar, nobody is perfect. Nggak ada orang yang sempurna, siapapun Betul. itu. Walaupun kelihatannya di media sosial dia sempurna, di TV dia sempurna, di hadapan manusia banyak dia sempurna, tapi pasti ada sisi ketidaksempurnaannya. Maka
yang harus kita tekankan adalah hadis Rasulullah innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah enggak lihat kepada bentuk tubuh kamu. Allah enggak lihat bagaimana cara kamu jalan, bagaimana cara kamu tidur, bagaimana model baju kamu, tidak. Tapi yang Allah lihat itu a'malikum, qulubikum wa a'malikum, hati kamu dan amal kamu. Makanya itu yang harus ditekankan. Ketika tadi Ustadz Sam sampaikan, kita merasa insecure gitu kan. Ada jerawat dikit, aduh insecure, orang kok mukanya mulus bener ya gitu. Orang tinggi badannya kita pendek, aduh kita pendek bener ya. Nah mungkin kita pendek badannya tapi tinggi akalnya. Nah, kadang seperti itu kan. Jadi banyak kelebihan yang kita miliki. Jadi yang harus kita lakukan, percaya diri itu harus terus kita dawamkan sambil kita baca alam nasyrah laka sodrok. Setiap kita mau melakukan apapun kita yakin kita bisa. Sama-sama makan nasi kok kita juga pasti bisa. Betul, saya baru Bukan mau dia ngomong aja. tuh, bener Iya, banget itu. sama-sama makan sayur asem, ikan asin, kenapa dia bisa kita nggak bisa? Jadi Betul. diyakinkan itu yang pertama. Yang kedua, jangan terlalu percaya diri. Karena orang yang terlalu percaya diri pasti jatuhnya sombong. Nauzubillah Makanya min ketika kita percaya diri, kita harus dibarengi dengan sifat tawadu. Wala tamshi fil ardi maroha, jangan menganggap dirimu paling hebat dan paling segala-galanya. Seperti itu. Iya ini Masya Allah ya. Nah ini sekarang buat jamaah yang ada di rumah tadi ya yang mungkin sudah mengirim pertanyaannya. Terima kasih banyak ya. Mungkin sedikit juga tadi tips dari Ustazah Sifa dan juga Ustaz Syam. Ingat pokoknya kalau kita sama-sama makan nasi nggak usah khawatir. Kalau dia bisa kita pasti bisa. Kalau orang sukses itu makan emas baru mikir ya. Kalau misalnya dia makan cuma sama-sama nasi mah nggak apa-apa. Pasti sukses juga Mas Insya Allah. Amin. Yakin sama Allah. Minta segalanya sama Allah. Nah sekarang buat jamaah yang ada di rumah nih. Yang mau ngirimkan pertanyaan juga lewat video seperti barusan tadi. Bisa langsung aja kirimkan pertanyaannya ke sosial media Islam itu Indah yang ada di bawah ini. Langsung aja di Instagram, Facebook dan juga Twitternya ya. Nah pokoknya jangan sampai lupa nih hari ini kita akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk insya Allah. Nanti Tadi kita pilih ada lagi. pertanyaan video nih. Apa tuh? Biasanya tuh pertanyaan Skype atau pertanyaan langsung telepon. Emang masih bisa sekarang kalau Ya Skype? masih bisa dong. Jadi kalau gini, buat jamaah yang ada di rumah ya, jangan lupa juga sertakan juga nomor telepon HP kamu ya. Ditunggu sama tim Islam itu Indah yang mau bertanya pakai Skype tadi nih, Skype tadi. Masya Allah. Kirain Jadi udah boleh nggak banget. bisa. Masih bisa. Oke, ya. siap-siap. Habis ini Setelah berarti ya? Setelah ini juga ada. Apa tuh, Skype? Yang pakai Skype. Siap. Ya pokoknya yang di rumah tunggu aja, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.